Nama saya Saskia Nabila Miranda, NBI 13122000211. Kelas D, saya akan mereview materi pengantar hukum Indonesia dari Bapak Frans Simangunsorn. Materi pertama yang menjelaskan tentang definisi hukum. Definisi hukum ini tidak ada yang absolut karena tergantung sudut pandang dari para ahli yang mendefinisikan. Lalu menjelaskan apa itu PHI. Menurut Abdul Jamali, PHI merupakan susunan hukum yang ada yang mengatur tata tertib atau aturan-aturan hukum. Lalu tujuan mempelajari PHI yaitu untuk tahu macam-macam hukum di Indonesia, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang diharuskan atau yang diperbolehkan menurut hukum di Indonesia, mengetahui kedudukan hak dan kewajiban setiap orang menurut hukum di Indonesia, dan mengetahui lembaga pembuat dan pelaksana menurut hukum di Indonesia. Materi kedua menjelaskan tentang pemerintahan daerah. Ada pemerintahan lokal dan daerah otonomi. Pemerintahan lokal ini yang menjalankan segala sesuatu berdasarkan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan. Daerah otonomi merupakan wilayah yang dikelola sendiri pada daerah tersebut. Ada juga asas-asas penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pengertiannya ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Materi ketiga tentang sumber hukum dan sistem hukum. Sumber hukum itu ada 5, yaitu dari undang-undang, kebiasaan atau adat, traktat, doktrin atau pendapat para ahli, dan jurisprudensi. Unsur sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman ada 3, yaitu substansi atau aturan hukum, struktur atau institusi-institusi hukum, dan kultur atau masyarakat sosial. Materi keempat tentang klasifikasi hukum dan konsep-konsep dasar dalam hukum di Indonesia. Ada berdasarkan sifatnya, yaitu hukum itu mengatur dan hukum itu memaksa. Lalu berdasarkan isi atau materinya, ada hukum publik yang terdiri dari hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara. Lalu hukum privat, yaitu yang mengatur hubungan individu dengan individu, individu dengan badan hukum, dan badan hukum dengan badan hukum. Terdiri dari hukum perorangan, hukum keluarga, hukum waris, dan hukum bisnis. Berdasarkan bentuknya ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berdasarkan waktu berlakunya ada ius constitutum, ius constituendum, dan hukum antar waktu atau HAM. Berdasarkan wilayah berlakunya ada lokal, nasional, dan internasional. Materi kelima tentang nilai, asas, dan norma. Norma itu ada awalnya dari penilaian manusia terdahulu. Jika penilaiannya baik, maka diwariskan kepada anak cucu nantinya. Lalu nilai ini diaktualisasikan lagi menjadi sebuah asas sebagai pedoman hidup atau pedoman berperilaku, lalu diaktualisasikan lagi menjadi sebuah norma. Materi keenam tentang asas hukum dan fungsinya. Asas hukum merupakan jantung dari hukum yang ada. Fungsinya menjaga ketaatan asas, menyelesaikan konflik yang terjadi dalam sistem hukum, dan sebagai rekayasa sosial. Materi ketujuh tentang istilah-istilah dalam ilmu hukum. Subjek hukum dibedakan menjadi 2, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia merupakan naturalized person dan badan hukum merupakan right person. Objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Peristiwa hukum yaitu segala peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang terjadi antara 2 subjek atau lebih yang diatur oleh hukum. Unsur-unsur hubungan hukum ini ada 3, yaitu adanya orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku, dan adanya hubungan antara pemilik hak dan kewajiban. Syarat-syarat hubungan hukum ini yaitu adanya dasar hukum dan timbulnya peristiwa hukum. Lalu macam atau jenis hubungan hukum ada 2, yaitu hukum bersegi 1 dan hukum yang bersegi 2. Materi ke-8 yaitu tentang akibat hukum. Akibat hukum ini merupakan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Dapat berwujud lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Juga dapat berwujud lahirnya, lenyapnya, dan berubahnya suatu hubungan hukum antara 2 subjek atau lebih. Dan lahirnya sanksi jika dilakukan tindakan melawan hukum. Sekian review materi pengantar hukum Indonesia dari Bapak Frans Simangunsorn dari saya, dan terima kasih.